Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue akan menjelaskan tentang Kisokuo Mamorimasu. Apa itu Kisokuo Mamorimasu, apa artinya, dan apa pentingnya di Jepang. Jadi Kisokuo Mamorimasu itu artinya mematuhi peraturan. Kenapa sampai anak magang itu harus diajari yang namanya Kisokuo Mamorimasu atau mematuhi peraturan? Yang pertama, artinya untuk tinggal di Jepang. Di Jepang itu sangat banyak peraturan, baik itu peraturan tentang jangka luas ataupun peraturan tentang diri sendiri. Peraturan yang kita bahas yang pertama yaitu peraturan tentang diri sendiri. Banyak yang berbeda dengan di Indonesia. Yang pertama, yang jelas, peraturan untuk mendisiplinkan waktu, mendisiplinkan diri, dimana kamu di Jepang itu akan bekerja. Bekerja di Jepang itu harus tepat waktu. Orang Jepang pagi, waktu jam-jam pagi untuk berangkat bekerja itu harus, dan mereka akan cerewet jika lo telat saja. Jangan kalian telat lama, telat sekalian semenit 2 menit kalian bakal kena ceramah oleh orang Jepang. Setelah itu yang jelas jam, untuk jam bekerjanya harus tepat, jam berangkatnya harus pas. Kalian misalkan kalian berangkat bersama orang Jepang, dia bilang jam 6, kalian harus standby itu di jam 5.50. Jadi atau sebelum jam 6 deh. Jadi jam 6 berangkat ya berangkat gitu. Dan itu yang kedua, bagi gua sendiri itu banyak. Yang pertama, kedisiplinan diri. Yang pertama yang jelas, kita orang Indonesia, berangkat masih jam 6 nih gitu kan. Tapi di Jepang, di Indonesia kita bakal mungkin 5.30 deh, 5.40 deh, atau 5.50 deh, 10 menit untuk persiapan cukup gitu. Tapi di Jepang nggak bisa. Kalian harus, kalau saya pribadi ya, itu bangun jam 5:10. Nah, misalkan jam 6 berangkat nih, jam 5:10 itu harus bangun. Gua beres-beres, gua yang namanya jumbi, persiapan untuk diri gitu kan. Jadi sebelum jam 6 itu udah siap-siap untuk berangkat gitu. Dan itu yang kedua juga, selain kedisiplinan diri yang di Jepang yang dibutuhkan juga, bagi gua yang baru, yang satu hal yang baru ya, itu adalah sampah. Sampah itu bukan sampah masyarakat ya. Jadi sampah itu ada pemilihannya, teman-teman. Jadi pemilihannya ada. Contohnya nih, kertas itu berbeda. Itu nanti bisa digabungin dengan sampah makanan. Pokoknya barang yang bisa dibakar. Ada itu yang gua tahu itu yang namanya moerugomi. Itu pemilihan sampahnya. Dan itu yang kedua, petoboteru. Itu khusus hanya untuk botol-botol saja. Yang ketiga itu arumi atau aluminium. Itu kaleng-kaleng deh, kaleng-kaleng yang bersifatnya aluminium. Dan itu bings, itu kaca. Itu jadi yang kaca-kaca juga dipisahin teman-teman. Tapi kalau untuk sampah makanan sendiri itu udah masuk ke moerugomi, sama kertas, sama yang bisa dibakar gitu kan. Dan itu juga plastik. Kalau plastik itu barang-barang yang selain, kalau itu masih tembus pandang ya teman-teman, itu masih masuk petoboteru. Tapi kalau dia udah nggak tembus pandang, itu jadiin satu gitu. Malahan di Jepang juga, misalnya kantong kresek nih, kalau kita di Indonesia kan kantong kresek udah selesai buang ya kan. Kalau sini nggak, kantong plastik itu setelah masih dipakai lagi teman-teman. Yaitu setelah itu yang baru lagi buat gua, pemilahan sampah. Dan itu juga membuang sampahnya itu ada harinya, ada hari dan ada jamnya. Itu biasanya kalau gua sendiri ya, itu hari itu di kalender itu kadang beda-beda juga teman-teman. Tapi lebih banyak sih yang sama gitu. Yang hari Senin itu moerugomi sama Selasa. Rabu petoboteru. Hari Kamis itu nanti kaca. Nanti hari Jumat itu plastik kalau nggak salah, plastiku.
Nah itu yang hari Sabtu, hari Minggu itu kadang ada yang karton juga itu dibedain teman-teman. Itu nanti ada karton juga. Hari Sabtu itu ada karton. Hari Minggu sendiri di Jepang semuanya libur, kecuali ada orang-orang yang minta lembur gitu. Setelah itu untuk peraturan yang ada di Jepang banyak juga sih. Yang pertama yang jelas bahasa Jepang, kita sesama orang Jepang ya kan. Yaitu juga bahasa Jepang tuh bagi gua ada beberapa macam. Jadi peraturannya ada juga, contohnya kita pakai bahasa sama teman itu beda lagi. Itu pakai bahasa futsu nggak apa-apa. Tapi kalau ke orang Jepang sendiri kita harus pakai yang perintah sopannya atau bentuk, kalau anak di LPK bilangnya bentuk mas. Misalnya ke teman nih kita bisa bilang kau, sukau gitu kan, atau sukate atau kate gitu. Tapi kalau ke orang Jepang kita harus memakai yang namanya kaimas, sukaimas gitu. Dan juga bagi gua kita mau pergi keluar, kalau di Indonesia kan kita sama teman ya udah keluar, tinggal keluar gitu kan. Di Jepang enggak teman-teman. Di Jepang kita keluar kita harus minta izin dulu. Saya keluar ya gitu. Yaitu juga peraturan lagi di Jepang tentang berjalan kaki. Berjalan kaki juga kita juga ya sama sih kayak di Indonesia teman-teman, di kiri semua, nggak ada yang di kanan gitu. Tapi ya kalau selama di jalan itu nggak boleh yang namanya makan, minum, udah peraturannya di Jepang. Jadi kita harus ya jalan aja gitu, karena bagi mereka makan minum berbahaya juga, apalagi ngerokok. Nih di Jepang juga ada peraturan yang ngerokok. Bahkan di Jepang itu berbeda dengan Indonesia teman-teman. Merokok itu lebih nggak boleh, ada peraturannya daripada minuman keras. Jadi kalau minuman keras ya teman-teman ya dimanapun bebas kalau di Jepang. Tapi kalau merokok itu ya sebenarnya agak berbahaya juga sih. Contohnya kalau di negara kita sendiri ya itu udah terjadi kebakaran, udah terjadi ya banyaknya sampah berserakan. Di Jepang itu yang diantisipasi. Jadi orang tidak boleh berjalan kaki sambil minum, makan, ngerokok. Itu bisa mengotori lingkungan gitu. Jadi mereka ya kalau ada asbak di situ bisa ngerokok, tapi kalau nggak ada asbak kalian nggak boleh ngerokok. Gitu teman-teman. Jadi juga di Jepang ini kalau kalian misalkan lagi di tempat umum gitu kan, kalian di situ nggak ada asbak, di situ juga nggak boleh merokok teman-teman, karena bisa mengotori itu tadi. Yaitu juga kalau sambil berjalan itu hanya boleh yang paling es krim baru boleh sambil berjalan. Tapi kalau kalian ngerokok itu kalian, siapapun yang lewat orang Jepang pasti ada salah satu yang bilang, woi dame ya, nggak boleh gitu. Jadi ya pelajaran baru lah, karena peraturan di Indonesia sama sini berbeda ya. Dan juga gue salut sekali sama peraturannya, karena bisa gimana kita teratur teman-teman. Jadi tiap hari gue harus bangun jam segini nih, segini berangkat kerja nih, nanti kerja dari jam segini sampai jam segini, pulang jam segini nih gitu, teratur. Dan juga sampah juga bagi gue malahan enak di diri sendiri teman-teman. Ini di sini jelas gitu. Nah itu juga nanti tentang ya pola hidup kita jadi teratur ya. Dan juga di Jepang itu banyak yang sehat-sehat teman-teman, karena mereka menerapkan setiap makanan, setiap produk pasti ada tanggal kadaluarsanya, lebih cepat daripada di Indonesia bagi gua. Nanti mereka udah kadaluarsa, mereka nggak mau makan, mereka nggak mau minum, karena bagi mereka bahaya gitu. Beda kalau di Indonesia ya teman-teman ya, sebelum bau nggak apa-apa deh, ntar kalau udah bau itu baru nggak boleh gitu. Jadi kisoku o mamorimasu, mematuhi peraturan Jepang banyak ya teman-teman ya. Setelah yang banyak juga dilanggar oleh anak-anak, enggak semua orang sih, tapi enggak semua orang Indonesia yang ke Jepang ya teman-teman ya, tapi banyak yang tidak yang jarang, yang mengabaikan
yang mengabaikan lampu merah. Jadi lampu merah di Jepang ini tidak hanya untuk motor dan mobil, tapi pejalan kaki juga teman-teman. Ketika lampunya merah ya nggak boleh jalan sama sekali. Tapi kalau lampu hijau jalan aja gitu. Itu baru diperbolehkan untuk berjalan teman-teman. Dan juga di Jepang itu gue sekarang merasa berbeda dari yang sebelum di Indonesia. Di Indonesia itu kayak hari ini ngapain ya, seakan-akan masih bingung untuk belum ada planning deh gitu, ngapain ya gitu, harus nyusun rencana dulu gitu kan. Tapi ketika udah di Jepang, gue udah kerja di Jepang, gue baru ngerasain yang namanya oh ini hari ini gini nih, udah teratur aja gitu teman-teman. Ya mungkin kalau untuk peraturan yang selebihnya ya, itu ketika teman-teman sampai di Jepang, teman-teman bisa untuk mengikuti alurnya aja. Nanti juga bakal terasa sendiri, sikap orang Jepang ke kita gimana, kita ke dia juga gimana gitu. Karena mereka sendiri, orang Jepang sendiri itu udah kayak gini, tanpa dia berbicara dia sudah kayak gimana ya, pola perilaku gitu deh, udah kayak menunjukkan ini loh si peraturan gitu. Jadi kita pun kalau mau bertindak yang enggak juga segan gitu. Jadi bagi teman-teman yang mau berangkat, video ini bisa jadi rekomendasi. Oke, mungkin segini dulu video dari saya. Next time teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and comment. See you.